di podcast MI Al-Mukhlisin. Bentangkan dan terbangkan sampai meraih cita-cita. Ya, hari ini Pak Angga, Bu Suci, kita bakalan ngobrol bareng, terus seru-seruan bareng. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, bersama dengan saya, Nur Cahyaningsih, dan kedua rekan saya. Baik, saya Bapak Angga Saputra Wijaya, guru PJOK di MI Al-Mukhlisin. Selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya dengan saya Ibu Suci Wulandari dari kelas atau wali kelas 5A. Nah, hari ini kita nggak hanya bertiga ya, tetapi kita akan didampingi oleh narasumber kita yang luar biasa hebat. Kayaknya udah pada penasaran ya siapa orangnya gitu kan. Mereka ini udah siap kayaknya ya untuk kita tanya-tanya, kita ulik-ulik. Kita bercandain ya. Pokoknya kita gali-gali dah. Sebelum persiapan anaknya masuk di sini. Betul. Sampai anaknya sudah memulai pelajaran. Iya, oke. Nah, ya. Langsung aja kayaknya ya. Oke. Mau kita panggil sekarang atau besok? Kayaknya nunggu 2 jam ngopi dulu boleh kali Bu Ningsih ya. Kalau kelamaan juga nanti kita mau ngajar kan di jam 10. Kayaknya langsung aja deh ya. Langsung aja kita panggil narasumber hebat kita, Bunda Miftah dan juga Bunda Zain. Silakan Bun. Ya, salaman. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Sehat? Alhamdulillah. Silakan. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Udah masak di rumah? Alhamdulillah. Udah. Pekerjaan udah selesai ya. Jadi kita hari ini fokus ke acara podcast kita. Insya Allah seru dan juga menyenangkan, tentunya juga memberikan inspirasi bagi yang menonton. Bagi yang baru menonton, selamat bergabung di podcast MI Al-Mukhlisin. Bentangkan dan terbangkan sampai meraih cita-cita. Oke, tema kita adalah sekarang untuk membahas back to school. Jadi persiapan anak-anak sebelum memulai tahun ajaran baru nih. Bunda-bunda kira-kira udah siap belum ditanyain sama Bu Guru dan Pak Guru yang cantik? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Insya Allah siap. Tapi saya sebelum mau ngobrol ke bunda-bunda yang solihah, mau nanya dulu nih ke Bu Suci dan juga ke Pak Angga. Gimana Bu Suci? Baik Bu Ningsih, gimana? Liburan kemarin kemana? Oh, liburan kemarin, Masya Allah ya, cukup menyenangkan. Selain sudah liburan, tapi kita ada beberapa persiapan untuk menyambut anak-anak baru, anak-anak MI Al-Mukhlisin yang baru mulai gabung di MI Al-Mukhlisin Benda Tangerang. Kalau Pak Angga, bagaimana nih liburannya kemarin? Oke, kalau saya karena saya guru PJOK, butuh olahraga, saya sempatkan kemarin naik gunung. Naik gunung kemana tuh? Naik gunung di daerah mana ya? Kalau nggak salah puncak 2 lah, daerah kita nggak diajak ya? Makmur. Itu untuk diajak melatih ini? fisik kita, persiapan nanti mengajarkan anak-anak olahraga. Keren banget ya. Kita nggak diajak ya, tapi nggak ada yang nanya saya liburan kemana gitu. Betul. Sekarang Bu Ningsih nih, kita mau tahu Bu Ningsih liburan kemana kemarin? Alhamdulillah liburan tahun ajaran baru 2025 dan 2026 kemarin saya liburannya me time bersama keluarga. Masya Allah. Oke, saya mau tanya-tanya dulu nih ke bunda-bunda hebat, bunda-bunda yang cantik. Kalau boleh jujur, di antara kalian berempat, siapa nih yang paling nggak bisa tidur pas malam tahun ajaran baru? Karena pasti dong kita mikirin hal ini dan hal itu yang perlu kita siapkan. Mungkin dari Bunda Zain, boleh? Baik, Bunda Zain. Ya, Perkenalkan nggak? Silakan perkenalkan dulu dari Bunda ya. Perkenalkan, saya Hurin Jakia, ibunda dari Zen, Alif Alfa Zen, sekarang berada di kelas 4A. Ya, baik. Tentunya pasti persiapan sebelumnya dari malam gitu ya, sampai pagi, kadang malam itu kita udah mempersiapkan.
tapi tetap aja pagi tuh kedebak tuh Bu. Iya, Pasti iya, ada lah. Entah itu mengurus anak untuk berangkat sekolah, suami gitu kan. Suami ada berapa, Bun? Tentunya satu. Alhamdulillah Ya, satu ya. tapi kita juga tetap mengajarkan ke anak persiapkan dia sendiri, tanggung jawab dia sendiri. Misalkan saya seperti buku sekolahnya, apa sudah benar. Kadang saya pun mempersiapkan bukunya sekolah itu kadang suka salah. Benar kadang wali kelasnya pun suka menghubungi saya gitu. Padahal nggak tahu kenapa ya, Pak. Apa padahal masih muda. Aduh, pasti adalah kesalahan gitu ya. Tapi insya Allah kita tetap sebagai orang tua mencoba memberikan yang terbaik untuk anak sekolah gitu. Ya, gitu aja. Baik, Bunda Oke, jadi memang Zen. persiapannya cukup matang untuk Ananda Zen. Persiapkan dari malam nih, dari malam malah orang tuanya yang nggak bisa tidur ya, anaknya menyantai aja. Anaknya mah santai aja Iya, sebenarnya ya. mereka pikir ada mama aku yang nyiapin, aku mau tinggal berangkat. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa untuk Ananda saja ya yang untuk menyiapkan karena untuk melatih tanggung jawab untuk kedepannya. Iya. Tapi ini hebat banget ya bundanya ikut berperan membantu dalam proses penyiapan untuk Ananda masuk ke sekolah. Iya. Keren banget Bunda, hebat. Keren sekali, Bunda. Selanjutnya nih untuk Bunda Bunda Mifta, bagaimana nih? Nih. Kalau tadi Bunda Jen udah ribet tuh, katanya ngurusin suaminya, ngurusin anak. anaknya. Nah, bagaimana nih kalau Bunda sampai Mifta? sampai katanya salah nyiapin Oh, jadwal. saking kelirunya kali ya, udah Iya. nyiapin masak, nyiapin buku. Karena di pikiran banyak pagi-pagi mau masak apa, ngelis dulu, pelajaran Lagi juga anak yang satunya banyak. lagi, ya, Iya. Bun, ya. Jadi pikiran seorang ibu tuh masya Allah bercabang-cabang Nah. katanya Maya. Tapi keren, kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan Bunda Mifta. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Kayaknya masih malu-malu Bunda Mifta ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Bunda Mifta ya. Iya. Anakku di sini ada dua, yang Mifta kelas 6A, yang kedua kelas 2. Wih, keren. Berarti dua-duanya sekolah di sini ya. Dua-duanya. Ada tiga, satunya di TK. Oh, insya Allah 3, satunya di TK. Keren banget. Ya, Bu, kalau yayasan Muklisin ini memang sangat disukai oleh masyarakat. Ibu-ibu, iya benar ya. Iya. Terus bagaimana nih Bunda Mifta persiapannya untuk menjambut tahun ajaran baru? Siapa nih yang paling nggak bisa tidur? Atau mungkin ayahnya juga nggak bisa tidur ya? Mungkin tidur masih bisa Oh, tidur pulas, gitu sudah ya, pulas. masih bisa tidur ya, paling untuk awal masuk begini gitu biasalah dari peri pasti menjadi sumala. Wih. Oh ya, dari yang masih temponya lembut, naik sedikit ya, tinggi. Apalagi anakku sekaligus 3 anak ya, jadi ya emang ya harus sabar, harus ini, tapi insya Allah Tapi jangan nangis, iya. Ini nangis terharu atau nangis karena memang apa namanya ya? sedih gitu loh. karena bahagia. Masya Karena pertama kali Allah. aku rumah hidupan kamu. Iya Allah. Bahagia anak-anak semua ada di dalam Muklisin ya. Bu. Alhamdulillah ya. Tapi ngomong-ngomong katanya Bunda Mifta ini senang banget, first time banget, baru pertama kali masuk ke kamera. Ternyata ini juga adalah first time banget MI Al Muklisin mengadakan podcast. Jadi bukan hanya Bunda Mifta aja nih yang senang, seluruh Dewan Guru dan juga ketenaga pendidikan tentunya sangat bahagia dengan adanya program podcast seperti ini. Mudah-mudahan nanti programnya bisa berjalan ke depannya, berlanjut. Nanti kita akan insya Allah panggilkan juga beberapa narasumber dari wali murid atau mungkin dari anak-anaknya bisa bangga dan Bu Suci ya. Iya. Mudah-mudahan program ini terus berjalan sampai ke depannya. Mohon doa dan dukungannya semuanya ya. Pastinya. Iya. Baik, Bunda Mifta. Kalau Bapak Guru bagaimana ini? Bapak dan Ibu Guru persiapannya siapa nih yang paling nggak bisa tidur? Oke, baik, dari Pak Angga dulu kali ya. Kita Oh, mau Angga, dengar boleh, nih boleh. Meningsi, karena Pak Angga di sini adalah laki-laki sendiri di antara perempuan-perempuan Paling cantik ganteng ini. ya, paling ganteng. Iya, paling ganteng. Silakan Pak Angga. Boleh. Kalau saya sih B aja ya. Wih,
Karena udah profesional. Iya. Udah profesional. Karena apa sih yang harus kita bikin tegang, ya kita mengalir aja lah. Tetap kita mengikuti proses yang ada, persiapan pun tentu kita harus siapkan, apalagi kita seorang pendidik gitu ya. Secara administrasi, kemudian perangkat ajar kita harus siapkan. Paling saya hanya itu sih. Kemarin tuh kita hanya persiapan, saya ya pribadi, persiapan fisik aja. Ntar melihat karakter anak-anak yang berbeda-beda nih butuh ekstra juga kan tenaga. Iya, Paling hanya itu sih saya. Keren, luar biasa Keren, luar persiapannya. biasa, Pak Kalau Bu Suci Angga. bagaimana nih persiapannya? Mungkin Bu Suci mah nggak bisa tidur gitu ya karena mikir aduh kelas belum dihias, atau mungkin ada lagi pikiran yang membuat Bu Suci itu semakin aduh kayaknya nggak bisa tidur deh. Apa tuh? Oke, baik. Terima kasih Bu Ningsi. Oke, kalau saya ya, ya cukup tidak bisa tidur karena Karena banyak nyamuk ya. bukan karena pertama kali menjadi wali kelas 5A juga. Dan yang kedua adalah memikirkan hiasan. Itu Kelasnya dia belum hiasan dihias. kelas. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah saya buat tapi belum ditempel seperti itu. Dan mempersiapkan mental juga. Bagaimana nih kita untuk menanggapi atau menyambut anak-anak semua di kelas 5A ini atau di kelas manapun supaya anak-anak nyaman di kelas dan tidak keluar kelas mulu pada saat gurunya menjelaskan. Seperti itu, Bu Oke, Ningsi. terima kasih jawabannya Bunda-bunda yang Oke. hebat dan juga Dewan Guru Bu Suci, Pak Angga. Semoga jawaban yang tadi semuanya bisa menginspirasi kita semua. Oke, nih ini kan kita berbicara tentang tahun ajaran baru ya. Setelah liburan pasti dong kita membutuhkan atau memberikan motivasi kepada anak-anak dari liburan terus masuk lagi ke sekolah. Kira-kira nih ya semangat Ananda ketika baru memulai masuk sekolah lagi bagaimana setelah liburan gitu loh. Ya mungkin dari Bunda Miftah. Oh iya, baik dari Bunda Iya, Miftah. Silakan iya. Bunda Semangat itu Miftah. bagaimana? Iya. Happy ya karena gimana seneng ya. Deketin aja nggak apa-apa. Anak-anak senang sih Bu, gitu. Selalu bertanya kapan Ma masuk gitu ya karena alhamdulillah juga kan memang liburan ini aku sempat pulang kampung 2 kali. Oleh-olehnya Jadi oleh-olehnya lupa dibawa. lupa dibawa ya. Tapi adanya bunga. Tapi alhamdulillah anak-anak juga semangat. Saya nanti kalau sekolah juga harus semangat ya. Kita udah pulang ke sana kemari iya gitu. Jadi untuk menunggu hari Senin kemarin aja anak-anak sehat gitu ya pada senang Berarti anak-anak udah nggak sabar ya. pengen masuk sekolah. Pengen masuk sekolah, bukan hanya Iya. Dewan Guru ini. Kapan ya masuk sekolah, pengen ketemu Kapan murid ya? baru, kelas baru, suasana baru. Ternyata anak-anak juga udah nggak sabar. Luar Nggak biasa. sabar, apalagi kan dibersihkan semua baru dari Iya, tahun betul. Oh, itu poin plusnya. mereka itu kapan mama sekolah, Iya, kapan tas sekolah baru, seperti sepatu baru. itu. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin pakai baju baru itu pas lebaran aja ya. Baju baru gitu. Tapi untuk anak-anak zaman saat now gitu, sekarang. gen alpha gitu kan ya terutama kalau sekolah itu kayaknya dari mulai baju dari atas sampai bawah harus baru ya. Iya. Termasuk perlengkapan anak sekolahnya. Benar itu, iya. Kalau Bu Suci zamannya gimana dulu? Zaman saya Main tembak aja orang lagi bengong. Kalau saya langsung tembak aja. Zaman saya karena saya Bu Ningsi karena saya termasuk Gen Z juga ya. Iya, cuma bedanya apa Bu Ning? Kenapa masuknya milenial ya? Milenial ya. Ya betul. Ya, kalau bangga Kalau Bangga. Sama. Kirain masuk Gen Beta gitu. Gen Beta kan udah mulai ada nih ya. Iya. Anak bayi yang kelahiran dari tahun 2025 namanya Gen Beta. Oh udah iya ada. betul. Tapi Bun saya sedikit cerita ya. Kalau saya memang saya itu jangan nanti Bunda Miftah dan Bunda Zan gak kebagian. Kalau saya karena saya pesantren ya 6 tahun itu jadi enggak semuanya serba baru Bunda gitu. Tas mungkin 3 tahun sekali kita ganti gitu. Atau kalau misalnya alat tulis mah kita perlu ganti karena ada pensil atau pulpen yang cepat habis kan Bun. Kalau alat tulis itu perlu. Hilang itu. Iya seperti itu. Sendok aja di rumah ya. Tapi apa Bun? Penghapus juga. sama pensil ya.
Iya, berarti itu adalah apa Bun? Rahasia umum semuanya. Semuanya terjadi di mana-mana. Pensil, pulpen itu hilang sudah biasa ya Bunda ya. Tapi dengan adanya seperti itu kita sebagai guru juga harus lebih teliti lagi dan perlu mengingatkan para murid-murid MIA Muklisin untuk menjaga alat tulisnya dengan benar-benar rapi ketika mereka sudah mengerjakan tugas langsung ditaruh di kostaknya masing-masing seperti itu ya. Oke, lanjut Bu Ningsih. Kalau Pangga, Oh, kalau Pangga, Pangga ayo nih Gen Gen Z akhir ya. Ya, kalau Bu Suci ya pengalaman seperti itu. Kalau saya lebih ini masih mending 3 tahun masih kebeli yang baru ya. Mungkin kalau kita nunggu robek atau nunggu rusak dulu ya baru Iya, diganti mending. ya. Nah, kalau saya ini karena kakak-kakak saya laki-laki semua, saya lebih 5 saudara. Jadi saya itu barang-barang itu Turun temurun ya. turun temurun dari kakak-kakak saya dan sampai di SMA pun sama. Kita sekolahnya sama. Jadi bekas kakak saya sekolah di situ, saya juga dimasukin di situ. Oh, berarti ini juga sangat bermanfaat ya. Jadi Iya. tidak tidak membazirkan barang yang masih layak digunakan kita gunakan kembali. Itu sih salah satu mungkin kita bisa juga menghemat pengeluaran orang tua dan bersyukurnya enggak neko-neko gitu ya kan, karena banyak anak sekarang yang kayak neko-neko nggak mau, pokoknya akunya maunya baru, harus baru gitu ya. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa dicontoh dari Pangga adalah Nih, Masya mungkin ini nanti Allah. mungkin bisa terjadi di Bunda Mipta nih. Anaknya kan laki semua tidak tuh. sama. Oh, jadi berkaitan dengan Pangga sama ya. Mungkin Iya, bisa iya, dicontoh iya. Bunda ya. Benar ya, saya baju sama juga seperti itu. Ah. Dari baju gitu ya, emang turun temurun gitu. Cuma mungkin kalau tas namanya anak-anak sekarang Pengennya ya. baru. Beda-beda zaman. Nah, Beda zaman. Mama minta yang ini kata ya udahlah beliin aja karena ini kan emang bermanfaat juga buat sekolah gitu ya. Selagi bisa insya Allah. Masya Allah. Beliin Kalau ya. dari Bunda Zen gimana nih Bunda Zen? Bagaimana semangat anak-anak ketika memulai sekolah di tahun ajaran baru? Untuk Jen anakku, dia pas sebelum mau masuk nih, saya kan rambutnya cakar-cakar nih. Iya, rambutnya. Pasti harus rapi. Lelaki ya. Harus rapi kan, udah agak Sudah gondrong, gondrong, udah gondrong, sudah heeh. Pokoknya harus cukur, besok udah mau masuk sekolah gitu ya. Dia jalan sendiri, Bu, jalan sendiri ke depan kan pakai selambut depannya. Jalan sendiri, ternyata ngantri. Tapi uangnya dikasih nggak disuruh Dikasih, jalan? Oh, dikasih, dikasih tapi ya disuruh ngantri. jalan aja Balik, gitu. sampai berapa kali balik dia ngantri saking pokoknya besok harus rapih gitu kan ya. Tetap nggak di tempat. Namanya apa Bu? Ya, promosi sekalian, promosi boleh. Iya, kenapa harus jalannya? Tapi memang rumahnya berdekatan tidak? Jauh. Tapi ngelewatin kalau pulang sekolah kan ngelewatin. Jadi Iya. mempersiapkan biar untuk masuk sekolah tuh rapi dari. Nah, tapi untuk sepatu sama tas masih jujur dari kelas 1 tasnya itu belum ganti. Wih, keren. Alhamdulillah belinya yang bagusan jadi awet. Spill harganya. Harganya Bunda. Harga. Oh, masih lumayan lah ya. Awet ya, jadi nggak yang mesti ganti-ganti. Iya, Untungnya benar-benar, anaknya benar. juga nggak nuntut Nggak yang harus neko-neko baru. ya. Alhamdulillahnya mungkin dia ngerti juga kadar orang tuanya juga. Dan akhir ini nggak ada liburan kita. Dia sudah Ibu ayo besok renang gitu ya. Ya nanti gitu. Soalnya maaf kondisi dari engkongnya ini kakek dari anak lagi sakit. Jadi ibunya lagi sama ayahnya lagi bolak-balik rumah sakit. Tapi untungnya dari mengisi liburan itu anak saya Jen mengisi bola. Ya, mengisi bola. Dia kan masuk klub bola. Untungnya ngisi bola lah selama liburan itu mengisi kekosongan dia itu selama liburan. Nah pas masuk itu dari sepatunya saya cuci, jadi nggak baru, sepatu lama saya cuci aja, saya jemur gitu kan ya, saya nyuruh dia ambil semalam, dia ambil sepatunya itu besok mau sekolah, saking sibuknya kali ya saya baru membersihkan sepatunya, padahal liburan lumayan ya Bu ya, sebulan tapi Iya, hampir sebulan ya, hampir sebulan. cuman karena saya benar-benar kemarin tapi alhamdulillahnya
untungnya kemarin hari Senin mulai masuk itu alhamdulillah berjalan baiklah untuk Alhamdulillah. Tadi kita sedikit mendengar bahwa kakek dari Zen ya, Iya. tadi sedang bolak-balik ke rumah Rumah sakit. sakit. Ya kita Oh, masih koma. Baik. 2 minggu. Oh, 2 minggu. Sampai masuk sekarang, di Bun? ruang Iya, iya. ICU. Iya, iya. Kita doain ya semuanya teman-teman yang ada di sini dan juga yang sedang menonton. Mudah-mudahan kakek dari Zen Allah sehatkan badannya, Amin. Allah angkat penyakitnya, Amin. dan mudah-mudahan disehatkan seperti sedia kala. Amin. Buat Bunda Zen tetap semangat. Semangat, ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan Bunda Zen mengurus kedua orang tua menjadi sebuah ladang pahala. Pahala Zaria, amin ya Allah. Karena Bening sih dengan begitu juga selain Bunda Zen merawat kakek bolak-balik ke rumah sakit, tapi dengan ekonomi yang memang kita rata-rata sedang ini ya Bun, sedang diuji. Pengeluaran memang sedang banyak di tahun sedang ajaran banyak-banyaknya baru. di tahun ajaran baru, sekolah anak-anak, tapi dengan begitu semua insya Allah kalau kita untuk anak, untuk belajar, untuk sekolah semuanya ada jalannya ya Bunda ya, amin. Semoga rezeki kita mengalir seperti air zam-zam. Amin. Lanjut Bu Ningsih. Oke, saya mau bertanya lagi nih ya. Mungkin di tahun ajaran baru seluruh wali murid punya harapan ke depannya untuk Ananda belajar di sini gitu kan ya. Mungkin dari Bunda ada nggak sih harapan yang dari dulu sampai sekarang belum tercapai dan pengen tercapai di tahun ini tuh apa gitu harapannya buat anak-anak? Buat anak Bunda. Baik, Bu Ningsih, dimulai. sebelum dijawab nih ya. Oke, Apa tuh, Karena Pak Angga? pembahasan kita sudah seru, semakin mendalam nih ya. Ada Untuk seneng, ada iya, sedih. untuk mencairkan suasana, mau minum apa? Nah, di podcast kita ini ada tersedia. Ada ayam bakar. Saya semangat banget ada ayam bakar ya. Ya, Nasi padang. minumannya ada jus wortel, jus timun. Mau minum apa? Susu, teh? Ini Mau ada apa? seriusan. Beneran. Kita bukan bercanda, Oh, kita beneran. mau pesen. Oh, beneran. Ah, nggak bisa dibungkus. Wajib makan dan habiskan di sini. Nggak, ini beneran bohong. Beneran, kita mau pesen. Atau minumnya dulu Pak. Minumnya ya, mau minumnya apa? Susu, air putih, air yang berwarna-warna. Yang warna-warna yang ada rasa gitu, yang Oh, asam, iya. yang seger. Iya. Oh, kopi susu tuh kan? Ya, kita. Oh, kopi aren. Boleh dong. Oke, baik ya. Saya ambilkan dulu minumannya. Silakan. Nanti. Yang banyak Pak Angga ya. Bu Ningsih nih. Oke. Baik. Ya, silakan Bu Ningsih dilanjut. Ya, gimana Nah, tadi Bun harapannya? harapan Bunda untuk anak-anak dari yang Bunda. belum terwujud, mudah-mudahan di tahun ini terwujud semua harapan dan cita-cita yang Bunda inginkan untuk kemajuan tentunya putra dan putri kita. Apa tuh harapannya tuh Bunda Zen? Baik, Bunda Zen dulu. Ya. Silakan. Harapannya semua kalian semua itu memiliki potensi yang luar biasa ya. Pastinya jadi jangan ragu, jangan pokoknya harus percaya diri dengan kemampuan diri kalian sendiri masing-masing. Pasti adalah kemampuan di diri kalian itu. Betul. Tiap anak memiliki potensi yang berbeda ya. Ada anak yang unggul dalam bidang kognitifnya, pengetahuannya. Ada anak juga yang unggul dalam bidang keterampilannya, bisa membuat sesuatu dari misalkan barang barang-barang bekas. Betul bisa itu. sekali. Kemarin saya mendengar cerita dari salah satu wali murid saya. Beliau bilang gini, Bu, anak saya tuh kreatif banget. Katanya tuh bisa bikin mobil-mobilan dari baterai gitu. Masya katanya. Allah. Bun, ini perlu banget didukung. Iya, Saya iya, bilang iya, kayak iya, gitu. betul, Nggak betul. apa-apa, kita keluarkan uang kita. Yang penting potensi anak kita terasah. Saya Betul, bilang kayak dan gitu. berkembang sekali ya. Iya, benar saya sekali, setuju Bunda. banget dengan pernyataan dari Bunda Zen bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan. Tugas kita sebagai orang tua adalah memotivasi, Mendukung. mendukung dan mendorong potensi anak-anak kita ya Bunda Iya, Zen. betul. ya. Dan jangan lupa kita doakan di rumah ya Bunda. Betul. sekali, itu yang paling penting juga ya Bu. Iya, karena ada usaha, ada Doa doa juga. Cita-cita itu kan untuk meraih cita-cita itu kan harus berproses. Iya, Jadi betul, nikmatin betul. terus prosesnya, jalinin terus. Insya Allah pasti dari sinilah gitu pondasi masa depan kalian itu dibangun. Iya, dibangun, diasah dari diasah sekarang terus. ya.
Mungkin nggak instan ya Bunda ya, memang tidak instan. Tapi kalau Butuh misalnya kita proses. terbiasa berproses, lama-lama akan menjadi bisa. Karena kita bisa itu dimulai dari kita biasa. Iya. Sering diulang-ulang berapa kali sehingga nanti di puncaknya insya Allah anak terus mengingat. Amin Gitu, ya rabbal amin, alamin. ya Ada rabbal lagi Bunda alamin. Zen Ada yang lagi ingin Bunda disampaikan? Zen? Itu aja. Kalau Bunda Miftah bagaimana nih? Ya, Bunda Harapan Miftah. yang dari dulu mungkin belum tercapai Ya, dan di betul. tahun ini mudah-mudahan harapan dan segala cita-citanya tercapai apa tuh untuk anak-anak ke depannya? Untuk anak-anak gimana ya Bu? Mungkin untuk lebih baik lagi. Saya kalau ngeliat Bunda Miftah kayaknya pengen nangis gitu. Dari baik lagi aja lah. dari Ceritakan gimana keinginan Bunda Miftah untuk anak-anak di tahun ajar ini, apa yang belum tercapai? Apa ya, lebih semangat aja, lebih semangat, lebih baik gitu ya. Pasti karena Bunda juga udah berjuang untuk anak-anak Iya, pastinya ya. benar. Sudah karena saya cukup terharu juga ya, mungkin Bunda Miftah merasakan mempunyai tiga putra di sini dan mempercayai MIA Muklisin sekolah di sini, maka Bunda Miftah menyerahkan anak-anaknya kepada guru-guru MIA Muklisin supaya anak-anak tersebut bisa lebih mandiri secara sosialnya, lebih membangkitkan lagi, lebih bangkit, lebih berjuang dan berproses menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita Iya Bunda, saya ingat jangan sampai kita membandingkan anak kita kepada anak yang lain, tapi kita bandingkan kepada diri dia sendiri, bandingkan dengan diri dia yang sebelumnya. Apakah apa yang kurang dari diri dia yang sebelumnya, maka kita bangkitkan, kita kembangkan lagi di tahun ini dan tahun selanjutnya supaya lebih baik lagi. Seperti itu ya Bunda Miftah ya, amin. Iya, jadi saya juga sebetulnya terharu ya. agak sedikit terharu karena Heeh. memang kebetulan tahun lalu juga Miftah didampingi oleh saya gitu Iya, oleh Bu ya. Ningsi Jadi ya, wali kelas mungkin ya. sedikit banyaknya tahu tentang prosesnya Miftah gitu kan ya. Perjalanan Miftah Iya, ya Bunda. tapi saya yakin yang sudah dikatakan dengan Bunda Zen, tiap anak itu punya potensi gitu yang ya. berbeda-beda. Dan buat Bunda Zen, Bunda Miftah dan juga bunda-bunda yang sedang menonton, tetap semangat untuk membersamai anak-anak. Doa-doa yang kita langitkan, insya Allah nanti akan Allah kabulkan di waktu yang tepat. Iklan dulu. Oke, iklan dulu ya penonton. Oke, baik Bu Ningsi. Pertanyaan selanjutnya Bu Ningsi. Oke, boleh. boleh ya. Nah, tadi berbicara tentang harapan dan juga potensi yang dimiliki anak-anak gitu ya. Tadi Bunda Zen juga menyampaikan ya Bun, bahwa tadi katanya di awal pembelajaran tuh sering banget lupa nyiapin jadwal. Dikasih tahu sama bu gurunya bahwa Zen salah bawa jadwal pelajaran. Itu artinya komunikasi orang tua dengan guru berjalan dengan baik ya Bun ya. Dengan baik. Langsung buru-buru tuh saya langsung antar bukunya itu biar anak pun Ya, belajar. Masya Allah. Jadi supaya anak di kelas juga nggak ngambek karena iya, salah benar. pelajaran gitu Iya, ya. kadang tuh dia pulang, ibu salah bawa buku. Jadi yang disalahin orang tuanya ya. Iya. Bu Ningsi, tapi ini nyambung sekali ya, berarti tentang komunikasi antara guru dan guru dan orang tua. Nah, kita mau nanya. Kalau saya nggak salah jadwal, tapi Tapi saya seringnya ketukar. apanya ini? Seringnya bapak punya abangnya. Menarik ya, menarik. Gitu. Untungnya mamanya berangkatnya siang ya, jadi adiknya tuh Ya, yang betul. bolak-balik. Heeh. Jadi kalau salah tinggal Tapi izin. sangat itu, mama ini bukan punya aku ya, maaf ya. Tapi Jadi untungnya ketukar. rumahnya dekat ya. Jadi kalau misalkan salah bisa izin ke bu gurunya langsung, Bu, aku mau Betul. pulang, salah ambil jadwal. Ya, silakan gitu ya. Tadi gimana Bu Susi Iya, berbicara seperti tentang ini. komunikasi orang tua dan guru? Iya, Bunda saya mau nanya, ini berkaitan ya dengan pembahasan kita barusan, pentingnya komunikasi antara guru dan wali murid. Kenapa tuh Nah, penting kenapa banget? penting banget atau tidak? Gimana sih menurut Bunda Miftah dan Bunda Zen, seberapa penting komunikasi antara guru dan wali murid tuh? Coba tanggapannya dari siapa dulu ya, Bunda Zen silakan. Karena dalam mendidik itu guru nggak hanya bisa berjalan sendiri. Betul, Pasti betul, ada setuju. orang tua tuh keinginannya ingin anaknya tuh tumbuh baik gitu kan. Pasti ya. Jadi
dengan adanya komunikasi itu, yang terbuka, komunikasi terbuka itu penting juga. Jadi bukan hanya laporan nilai, tapi juga, tentang, saling percaya, saling memahami. Jadi, misal gurunya juga pun ingin mengetahui lebih dalam nih karakter anak kan, bagaimana anak di rumah, Iya. anak apa yang anak sukai, apa yang, membuat, anak itu sedih gitu ya. Iya. Terus sebaliknya pun gitu, orang tua pun ingin tahu bagaimana anaknya di sekolah, Iya. apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki bersama gitu. Jadi, eee, tujuan kita itu sama ya pasti, antara, wali murid dan wali, Wali kelas, kelas. guru gitu, untuk, sama-sama ingin, menemani anak-anak melewati masa kecil itu lebih bermakna dan, lebih memahami gitu, Menyenangkan lebih juga, menyenangkan, ya. lebih bermakna, lebih, gitu seperti itu. Baik, Bunda Zen, terima kasih. Baik, selanjutnya saja, Bunda Miftah gimana nih? Oh, sudah sama ya jawabannya. Oke, ya berarti, iya, oke, Emang penting ya. iya benar-benar. Saling saling berkomunikasi gitu ya, biar kita sama-sama tahu gimana anak di rumah dan gimana anak-anak di kelas gitu ya. Apalagi kan saya sangat memahami gimana anakku di rumah dan di kelas, seperti itu aja. Makanya saya sangat berterima kasih sih sama Bumi. Yang begitu sabar, yang begitu sabar pembimbing kita. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Iya baik, seperti tadi Bunda Mita bilang terima kasih kepada wali kelasnya. Pada dasarnya semua guru MIA Muklisin, semua wali kelas MIA Muklisin, guru-gurunya adalah memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya ya Bunda ya. Pastinya kita tidak pilih kasih, semuanya kita sama ratakan maupun yang sudah kemampuannya tinggi ataupun masih butuh bimbingan dari kita, semua kita arahkan dengan baik dan benar-benar kemampuan dari diri kita masing-masing seperti itu ya penonton dan Oke, bunda-bunda Bu Suci, selanjutnya. ada pertanyaan titipan dari salah satu penonton kita. Ya betul. Katanya ini masalah sejuta umat gitu. Iya pasti Masalah sejuta umat nih. Mungkin ada beberapa dari murid kita yang kita dapat informasinya gini, aduh Bu, anak saya nih kalau dibangunin susah banget gitu. itu dia Karena tidurnya malam dan itu apa sih penyebabnya? Pasti scroll HP yang kurang bermanfaat gitu, main game. betul. Nah, mungkin di sini Bu Suci atau bunda-bunda yang lain punya nggak sih nih tips supaya anak-anak kita kalau mau berangkat sekolah no drama nangis, no drama dibanguninnya susah. Tuh bagaimana tuh caranya tuh? Iya. Baik, berarti sebentar sebelum kita jawab pertanyaan ini, mungkin ini hanya untuk yang masuk pagi ya, untuk yang masuk siang Enggak mungkin. dong, kan Oh, sama kalau siang saja kan, ya. karena kan harus salat subuh ya. Iya, harus oh salat subuh. betul sekali. Supaya Drama salat subuh itu juga ya. Aduh. Karena supaya salat subuhnya nggak jam 7. Oh iya, benar sekali. Semua yang memiliki anak perempuan Betul. Orang tua kerjaan rumahnya. Nyapu, ngepel. Betul. Jadi jangan mentang-mentang anak tersebut masuknya siang ya, tapi Tetap harus kita bangunnya siang. bangunkan di pagi hari. Ya. Baik. Silakan Bunda Miftah, apakah ada tipsnya nih untuk penonton? Bangun pagi gimana Bu? Nah tuh, tipsnya. supaya mamas bisa bangun pagi, adik-adiknya bangun pagi. Tipsnya apa? Disemprotin tuh muka ke air gitu kan di mukanya. Gimana ya Bun, paling saya suka dari malamnya itu saya sudah mengingatkan untuk baik untuk Miftah, untuk adanya Mas besok sekolah harus bangun pagi. Enggak gitu, namanya anak-anak pasti susah ya. Tapi pinjam HP, tapi kadang oke lah aku kasih waktu 10 menit kok nggak langsung saya ambil. Tolong besok bangun pagi, jangan bikin mama marah di pagi hari gitu kan. Dan alhamdulillah itu nyampe saat ini terjadi sama adanya Miftah Bu. Masya Allah. Allah. Jadi walaupun dia tidur jam 10, kadang jam 10 lebih gitu ya, karena kan memang aku pangkas rambut ya, jam 10 baru beres, jam 11 alhamdulillah dibangunin selalu gercep. Mamas bangun, ya pokoknya kalau malam hari aku selalu ingat, jangan bikin mama marah di pagi hari. Alhamdulillah Bu. Udah dipesan dari malam ya. Jadi kalau malamnya itu aku selalu pesan untuk Melvina juga sekarang kan TK, nggak apa-apa kamu tidur malam, tapi pagi jangan bikin mama marah ya.
Alhamdulillah juga. Iya, berarti itu pentingnya bonding orang tua dengan anak seperti itu ya. Tapi Jadi itu untuk saya dan anak-anakku belum, kan namanya orang pasti berbeda ya dengan caranya masing-masing, cara membandingkan anaknya atau apa, ya benar. kalau dari Bunda Zen bagaimana Bunda Zen? Bagaimana? Silakan. Aduh, minumannya udah datang. Tadi ada yang ini ya. request kopi Oh, susu. udah seret banget. Beneran loh, ternyata kita dipesenin kopi susu ya. Yang mengantarkan juga Pak. Masya Allah, Pak Angga. Terima kasih. Masya Allah. Aduh. Dirapikan. Dari Pak Aga langsung ini spesial ini. Pak Angga, ini kita ngerepotin banget loh. Pak Angga? Pak Angga. Kita telepon nih. Aduh, Pak Angga. Ini susu. Benar. Makasih, Pak Angga. Kita bilang terima kasih bareng-bareng ke Pak Angga ya. Terima kasih Pak Angga. Sungkem kan? Mau disungkem sama bundanya Zen katanya. Melalui setelah ini ayam bakar. Boleh. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngirimin ayam bakar, Hokben atau MCD juga boleh ya. Terima aja dengan senang hati tentunya ya. Ya, yang mau gift silakan gift. Yang mau kirim kita stay sampai jam 4 sore. Ya. Nggak ngajar dong kalau sampai jam 4 ya, karena jam Ya. 10 kita akan ngajar. Iya, baik. Oke, ya kita iklan dulu. Aduh, Bunda mau Bunda, yang mana? minum dulu iklan dulu ya. Bunda mau apa? Yang ini aja lah. Udah, bismillah. Bunda mau yang mana? Oh, ini. Pak Heru minum. Yang lagi nonton minum ya. Gimana rasanya? Aku nggak ikhlas deh bocor. Tuh, Bocor ya? Bukan. Sirik banget sama saya deh, dari dulu dah. ketahuan aus tuh buru-buru minumnya tuh. Bukan bocor, nervous ya, mungkin nervous ya. Jadi megangnya agak sedikit miring. Udah saking ausnya Iya. kali ya dari tadi. Itu ya. Ya tadi kan dari Bunda Zen sudah kamera. Mic-nya jatuh terus gelondong aja ini. Taruh sini satu kali biar kedengeran semua. Taruh tengah-tengah. Ya boleh. Iniannya yang magnetnya ya? Oh, ini nyampe dengan Oh, gitu buat kita. Oke, dari Bunda Zen tadi sudah. Kemudian dari Bunda Miftah. Bagaimana nih Bunda Miftah? Dari Bunda Miftah sudah. sudah. Sekarang kita dengarkan ya tips dari Bunda Zain. Silakan Bunda Zain. Ya sama seperti Bunda Miftah, tidur lebih awal pastinya. Kadang emang malam itu anakku suka masih keluyuran gitu. Masih Jam berapa tuh Bun? pulang Malam-malam ngaji masih kan main? ngaji tuh ya ngaji Iya. sampai habis isya. Nah itu pulang makan, kadang masih makan. Keluar masih main lagi, kadang Jen udah masuk pulang masuk besok udah mau sekolah gitu ya. Bentar Bu, bentar aku pulang gitu kan. Jadi dia tuh jarang main HP, lebih ke Aktivitas keluyur, fisiknya ya. bener. Jadi kadang pas masuk megang HP itu baru 2 menit dia langsung pulas gitu ya. Jadi lebih utamanya tuh lebih ke jam tidurnya lebih awal seperti itu kalau terus apa lagi ya? Berarti konsisten ya nerapin jam tidurnya. Nah, justru aktivitas fisik tersebut bagus ya untuk perkembangan yang memang anak-anak masih mengalami perkembangan gitu kan ya. Daripada main HP, Iya. scroll matanya juga nanti bakalan minus atau apalah gitu kan, apalagi masih sekolah. Kadang juga kita melihat ya, mungkin Bapak Ibu guru juga melihat sebagian anak-anak kita yang kalau lagi nulis di papan tulis tuh matanya suka dinyurang-nyurangin gitu-gituin gitu ya. Ketika kita tanya, kenapa matanya? Pasti jawab nggak kelihatan Bu. Nah itu mungkin salah satu efek dari main HP yang terlalu lama. Nah kalau Zen tadi aktivitasnya lebih banyak kepada aktivitas fisik. Ternyata selain untuk sehat badannya ya Pak Angga ya, aktivitas fisik kan pasti sehat dong badannya. Ternyata untuk melatih sosialisasinya dengan teman-teman atau di lingkungannya itu sih keren banget ya. Mungkin tipsnya bisa dibagi ke wali murid yang lainnya ya. Dia kayaknya Jen lebih apa ya? Lebih nggak bisa diemnya kayaknya. Oh lebih aktif ya, lebih aktif. Kadang saya suka dari sekolah itu kadang bajunya dari baju sekolahnya itu suka
Apa tuh? kotor, lebih kotor. Kata saya, Jen, emang gegeleran di emang gegeleran di ubin gitu kan? Iya. Soalnya pada kotor. Oh, seperti Yang itu. lainnya, yang lainnya kayaknya sepertinya biasa-biasa saja. Mungkin apa ya lebih aktif banget kali ya si Jennya kata saya. aja tuh kalau masalah seragam. Iya iya. Yang laki-laki tapi kalau laki-laki saya sama Masalah ya? ya apalagi saya udah ganti seragam di sekian tahun. Biasanya ya, Menurut saya biasanya sama. kan kalau ganti seragam itu per 3 tahun ya, Per dari 3 kelas 1 tahun, sampai ya. dengan kelas 3, nanti kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tapi ada juga kemarin yang bilang, aduh Bu saya mah kalau beli seragam setiap tahun katanya gitu. Selain mungkin selain kotor juga mungkin kan berat badan atau tinggi Oh, mungkin Iya menambah betul, ya, karena masih gitu. mengalami masa Apalagi pertumbuhan. untuk Miftah mungkin udah 3 kali kalau nggak salah. Iya ya. Jadi walaupun kita beli setiap tahun nggak jadi masalah ya. Mudah-mudahan kita karena doain itu. nih yang ada di sini maupun yang lagi nonton rezekinya Allah tambahin lagi, ya. Amin. Allah berkahkan lagi. Amin. Nah, kalau udah banyak rezeki jangan lupa bagi-bagi kita ya. Jangan lupa dikirim apa Pak Angga? Paus. Ada bisa banget nih Pak Angga nih ya. Kita baru podcast loh pertama kali sudah minta give pause aja. Gak apa-apa kali Berani, aja ada ya ya. sponsor silakan. Kita terima gitu dong. Ya, iya, betul sekali Bunda Miftah. Baik Bu Ningsi, selanjutnya apa ada lagi pertanyaan Bu Ningsi? Oke, kira-kira berapa menit lagi nih Pak Heru? mau bicara dulu Ningsi, silakan. Oke, Oke. baik. Terima kasih nih pembahasan kita kali ini. Pertama kali ini kita ngadain podcast. Saya juga Sangat deg-degan. seru ya. Apalagi nih kita narasumber ini yang grece banget kalau bahasa Betawi mah ya grece Humble banget ya, tuh. humble, friendly, Iya. ramah, Biasa lah. Aku kayaknya saya Jalan dengan sendiri. Kita kayak ngobrol di rumah ini mah. Iya, dari semalam, dari kemarin. Bunda Miftah udah, aduh saya deg-degan. Iya. Kalau kata Bunda Miftah emang kita kan deg-degan sama. Kita Sama. Tadi pun kita belum mulai ya briefing dulu sama. Bangga apalagi sama nih Bunda Zen dari kemarin sudah bilang, aduh aku deg-degan apa katanya gurunya killer. Padahal ya Bunda Zen benar kan bicara seperti itu. Padahal kita Masya Allah lembut ya. Baik-baik, insya Allah baik-baik semuanya. Gak akan dimakan kok ya. Barang sama kita di sini gak akan dimakan ya. Betul, silakan Pak. Oke, baik. Terakhir kita nanti ada season kedua podcast. Tunggu kita di podcast kedua tentang mau kegiatan Camping ya? ya Camping kegiatan bukan sih, super ya. camp pramuka atau camping pramuka di luar kota. Nanti kita akan adakan podcast kedua. Tapi Tunggu satu kita lagi dan ya, jangan stay lupa stay tune Jangan on lupa like, comment, subscribe, dan follow Akun TikToknya. TikTok MI Al-Mukhlisin Benda TNG. Tangerang ya. TNG itu singkatan dari Iya. Tangerang. Akun kita adalah Emi Al-Mukhlisin Benda TNG. Oke, jangan lupa kalau misalkan ada apa? Saran-saran Ada boleh. saran, ada masukan, boleh ke mana? akun media sosial Akun kita. media sosial MI Al-Mukhlisin Benda TNG. Oke. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Ini udah pada follow belum? Follow dong. Iya. Ini Nanti ini Bunda Jan jujur amat ya. Terketahuan sama penonton kita. Bangga. Mungkin nanti buat kedepannya boleh nih kita kasih gift ya. Iya. Komenan terbaik mungkin ya. Komenan terbaik atau mungkin siapa yang pertama kali melihat ketika kita live. Mungkin Ya. bisa dikasih gift. Tuh kan, Bunda sih. Iya. Atau mungkin misalkan ada donatur dari wali murid yang mau memberikan gift ke kita, silahkan. Intinya apa? Jangan lupa Gepau. Gift pausnya jangan lupa. Topik cowboy. Kalau mawar boleh mawar. Ya jangan Ya, lupa gift pausnya atau gift mawarnya. Ya ditunggu podcast selanjutnya. Sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya ya boleh ya. Baik Bu Ningsi, kalau tidak ada lagi pertanyaan bisa Sebenarnya kali. masih Masih satu lagi sih. ada, Sebenarnya cuman masih ada satu pertanyaan. waktunya ya, karena bu guru yang di depan sini juga kita akan memasuki kelas ya. Pasti pertanyaannya Oke. penasaran kan apa gitu ya. Iya. Jangan lupa saksikan Ya. season kedua podcast MI Al Mukhlisin. Wah, siapa namanya?
terima kasih. Siapa namanya? Akunnya Hijrah. namanya Hijrah. Kasih gift Mawar. Terima Terima kasih. kasih. Jazakallah khairan kasir. Semoga Allah tambah rezekinya. Amin. Ya, bagi yang belum ngasih gift Mawar atau pausnya boleh ya. Di Iya. tap 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 ya. Makin seru aja. Kita jadi makin semangat. Keren banget. Terima Siapa kasih. siapa Dari siapa akunnya? siapa Pak? Bang? Tehun. Tehun. Terima kasih Tehun. Tehun, terima kasih. Fans Semoga berat ya, makin Bun. lancar rezekinya, berkah Iya. selalu. Amin. Amin, Ayo, ya siapa Rabbal lagi yang mau Alamin. ngasih Ada sebelum lagi? ditutup ya? Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Alhamdulillah. Terima kasih. Gift Mawar. Oke, terima kasih Bunda Komite, Ibu Ketua kita. Semoga makin banyak rezekinya, Iya, makin Ibu Ketua, lancar dan makin makasih. berkah. Ada lagi? Siapa tuh? Siapa tuh? Terima kasih. Ibu Bos, terima kasih. Semoga lancar berkah untuk rezekinya. Amin. Ada lagi? Sudah. Haus ya, haus. Oke, baik. Bu Ningsih, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita itu dulu dong yang tadi ituan kita. Iya, yel-yelnya. Udah pada hafal belum? Yuk. Teman yang ada di sini maupun yang sedang nonton, tolong diikutin ya. Kalau Iya. kami bilang podcast MI Al Mukhlisin, jawabnya adalah bentangkan dan terbangkan Sampai meraih cita-cita. Sekali lagi kali ya. Sekali lagi, yuk yang Ayo. semangat. Dan terbangkan Terbangkan sampai Meraih cita-cita. Gerakannya apa enggak ajarin dulu. Nih bentangkan dan terbangkan Angkat terbangkan. sampai meraih cita-cita. Bisa Bun? Tangannya kayaknya ini banget ya. Lemes banget gini ya. Karena dia kan PJOK. Jauh Kak. Tangannya kayak katanya lemes banget gitu loh. Oke. Lentur badannya lentur. Siap. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Terima kasih. Terima Semoga kasih makin banyak, lancar Bunda. dan berkah Amin. rezekinya. Ada lagi? Oke, siap ya. Oke. Podcast MI Al Mukhlisin bentangkan dan terbangkan sampai meraih cita-cita. Baik sebagai penutup podcast kita pada hari ini, saya ingin berpesan kepada kami ingin berpesan kepada kita semua yang ada di sini maupun yang sedang nonton di rumah bahwa hal besar selalu dimulai dari yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, lakukanlah hal tersebut untuk meraih kesuksesan. Terima kasih sudah menonton. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast selanjutnya. Yuk,